Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita belajar matematika kelas 8 hari ini. Materinya adalah tentang lingkaran. Yang pertama adalah ini review pengulangan di SD. Kita sudah belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Hari ini saya ulang lagi sedikit, dimana pada gambar terlihat ada jari-jari dan diameter. Sudah ingat ya bedanya diameter, jadi itu 2 kali lipat dari jari-jari. Rumus luas lingkaran pi r kuadrat, jangan keliling lingkaran pi dikali diameter, bisa juga digantikan dengan 2 dikali pi r, karena diameter adalah 2 kali jari-jari. R itu jari-jari atau radius, ya, D itu diameter, V itu tetapan. Kita dapatkan V itu dari perbandingan keliling dengan diameter lingkaran, dan nilai V itu perbandingan dari 22 banding 7, ya, pendekatannya adalah 3,14. Kapan kita menggunakan 3,14? Kapan kita menggunakan 22/7? Nah, jika dalam perhitungan ada bilangan kelipatan 7, kita menggunakan yang 22/7. Tapi kalau di luar itu, kita menggunakan 3,14. Contohnya sekarang, tentukan luas dan keliling lingkaran jika diameter lingkarannya adalah 14 cm. Nah, kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya 7 cm. Nah, karena berkelipatan 7, kita menggunakan V-nya adalah 22/7. Kita bisa hitung luas lingkarannya, pi r kuadrat 22/7 kali 7 kali 7, 154 cm persegi. Sedangkan kelilingnya V dikali diameter, 22/7 dikali 14, 44 cm. Sekarang unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Kita lihat pada gambar O. Jadi dia tepat di tengah-tengah lingkaran adalah titik pusat lingkaran. Kalau kita menggambar lingkaran dengan menggunakan jangka, tentunya alat bantunya, nah itu titik tengahnya itu adalah pusat lingkaran. Jadi jarak ke semua tepi lingkaran itu sama. Kemudian yang unsur lingkaran berikutnya jari-jari dan diameter. Kita lihat R itu adalah jari-jari. Jadi di gambar itu jari-jari itu R, atau A ke P juga jari-jari, P ke B juga jari-jari. Kemudian unsur berikutnya adalah diameter. Diameter itu 2 dikali R. Jadi dari A ke B itu diameter. Karena AP tambah PB, berarti jari-jari tambah jari-jari itu artinya diameter. Notasinya D kecil ya. Unsur lingkaran yang berikutnya, busur lingkaran. Jadi busur lingkaran itu contoh di gambar yang diarsir yang berwarna merah, yang A ke B yang berwarna merah itu adalah busur lingkaran. Nah, berapa panjang busur? Panjang busur itu merupakan bagian dari keliling lingkaran, dan yang menentukan adalah besar sudut yang menghadap ke busur itu. Jadi kalau di gambar ini ada besar sudutnya theta, berarti panjang busurnya lingkaran itu theta per 360. Kenapa per 360? Karena satu lingkaran penuh besar sudutnya adalah 360 derajat ya, dikali keliling lingkaran. Kemudian yang unsur berikutnya tali busur. Tali busur itu digambarkan dengan berwarna merah dari A ke C, itu tali busur. Jadi kalau busur bagian yang lengkungnya, tali busur bagian yang lurus. Jadi kalau A ke C yang bagian lengkungnya itu adalah busurnya. Sekarang berikutnya adalah juring lingkaran. Juring lingkaran bagian yang diarsir warna kuning ini ya, juring lingkaran itu seperti potongan pizza. Slice-nya pizza itu adalah juring lingkaran. Kalau juring ini bukan panjang tapi luas ya, daerah menghitung luas juring itu sudut yang terbentuk di juring itu dibagi 360 dikali luas lingkaran. Jadi juring itu merupakan bagian dari luas lingkaran. Di gambar ini sudutnya 90 derajat ya. Kemudian tembereng bagian yang diarsir kuning kecil ini seperti kue pancong. Luas tembereng itu luas juring yang tadi kita hitung, misalnya dikurang luas segitiga
Di gambar ini QPR. Jadi luas juring dikurang luas segitiganya itu adalah luas lembereng. Contoh untuk menghitung luas lembereng di sini ada dengan menggunakan gambar yang tadi. Hitunglah luas lembereng di bawah ini. Yang diketahui jari-jarinya 10 cm. Sudut QPR itu 90 derajat. Jadi luas juring dulu kita hitung ya. Luas juring QPR sudutnya 90 per sudut lingkaran semuanya 360 dikali luas lingkaran. Jadi 90 per 60 itu perbandingan terkecilnya adalah 1/4. 1/4 dikali luas lingkaran 314 ya 78,5 cm persegi. Itu luas juringnya. Luas segitiga QPR karena dia segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kaki yang membentuk siku-siku itu 10 cm dan 10 cm. Jadi alas dikali tinggi dibagi 2 ya, 10 dikali 10 dibagi 2 itu 50 cm persegi. Jadi luas lemberengnya, luas juring kurang luas segitiga 78,5 dikurang 50, 28,5 cm persegi. Unsur lingkaran yang berikutnya adalah apotema. Nah, yang di gambar ini garis OD adalah apotema. Panjang OD itu bisa juga tinggi dari segitiga ABO. Contohnya sekarang pada lingkaran O itu kita sebut nama lingkaran biasanya tergantung nama titik pusatnya. Di lingkaran O diketahui jari-jari lingkaran OB, yang jari-jari ini OB dan OA ya sama 13 cm. Panjang tali busur AB itu 24 cm. Berapakah panjang apotema OD? Nah, segitiga OBD adalah segitiga siku-siku sama kaki ya. OBD segitiga siku-siku dengan OBD kan segitiga AOB itu segitiga sama kaki, kemudian dibelah oleh OD sehingga OBD ada dua buah segitiga siku-siku yang terbentuk OBD dan ODA. Nah, kita ambil satu sisi aja ya. OBD itu segitiga siku-siku, panjang OB-nya 13 cm, itu sisi miring dari segitiga siku-siku. Kemudian panjang BD itu setengah dari panjang AB, berarti 12 cm. Nah, jadi kalau kita mau mencari panjang OD, itu OD kuadrat sama dengan OB kuadrat dikurang BD kuadrat. 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat itu 25. Panjang OD akar dari 25 adalah 5 cm. Demikian pelajaran kita hari ini tentang lingkaran, luas keliling dan unsur-unsur pada lingkaran dan beberapa contoh perhitungannya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.